Kok baunya amis banget sih? Coba, Pak, lihat tak. Sebentar. Halo? Tolong aku. Saya Satria Mahendra, anak dari almarhum Baskara Mahendra. Dari data dan berkas-berkas yang saya periksa, apakah ada unsur sabotase di balik kematian ayah saya? Kasus tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan tidak ada unsur pidana sama sekali dalam kematian almarhum Baskara Mahendra. Boy, Kerja yang bener. Gimana sih lu? Dari melek bangun tidur, yang ada di kelopak mata lu Satria lagi. Apaan sih, so tau banget. Emangnya siapa juga yang mikirin Satria? Bener lu kagak mikirin Satria? Enggak. Gua punya ilmu nih. Yang bikin kalau lu bohong nih, nggak mikirin Satria, lu bakal lihat Satria di mana aja, dalam bentuk apapun. Mana Satria coba? Mana? Tuh, bukan Satria. Mana coba? Abang ngapain sih, Bang? Repot banget muter-muter. Apa sih? permisi Suster Sekar. Pasien di ruangan melati nomor 11 sudah dicek? Udah, Mas Satria. Mas Satria? Suster Sekar? Kamu sehat? Apa udah dok. Ya sudah ya. Bang, apaan sih? Suster Sekar, ruangannya mau dibersihin nggak? Siapa tahu udah kotor. Boleh, Mas Satria. Sus, nama saya Okim. Iya, bersihin aja. Bang, apaan sih Bang? Saya jadi pusing tuh kalau kayak gini. Apaan sih? Gimana cara membuka kasus ini lagi? Aku punya rencana buat ketemu sama pihak-pihak yang terkait dalam kasus hukum kematian Papa. Bel, Satria lagi sibuk banget tuh. Iya tante, kayaknya serius banget. Bentar. Sat, Ya, Ma. kayaknya kamu sibuk banget. Ya, biasa. Saya Farid juga kayak gini, kok. Tante. Maaf ya, tadi ada telepon dari manajer aku biasa soal pemotretan. Oh iya, Sat. Aku tuh sengaja datang ke sininya sama mama kamu. Biar apa? Biar kamu nggak nolak aku, karena aku mau minta temenin kamu lihat-lihat tanah di Bukit Wangi Indah. Aku di sana pengen bikin sekolah modeling gitu. Temenin ya? Bel, aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf banget. Kamu lihat sendiri kan, rentetan kasus yang harus aku pecahin ada banyak banget. Nggak mungkin aku bepergian sekarang. Kok kamu gitu sih, Satria? Udahlah, sendiri aja. Bella. Satria, kamu tuh keterlaluan banget sih. Kamu tuh nggak punya perasaan empati sedikit apa ya? Bella itu butuh bantuan kamu. Seenggaknya kamu tuh bisa loh luangin waktu kamu sedikit buat Bella. Mama bisa lihat kan? Aku lagi kerja. Kerjaan aku nomor 1, Mah. Mama bisa nemenin Bella. Kenapa harus selalu aku? Aduh, percuma ya. Mama sama Bella itu jauh-jauh ke kantor kamu, nemuin kamu ternyata begini. Yaudah oke, Mama yang nemenin Bella. Tapi besok-besok kamu janji sama Mama. Kamu yang nemenin ya. Janji nggak? Ya, lihat nanti.
Yaudah, Mama kejar Bella dulu. Bella. Aduh, apa Bella. sih, Tante? Tunggu. Kamu kemana sih? Kamu bilang kamu mau minta anterin Satria buat lihat lokasi tanah. Buat kamu bangun sekolah modeling. Terus kenapa kesini? Iya tadi emang gitu Tante. Tapi lihat sendiri kan Tante, sikapnya Satria kayak gitu sama aku. Dan aku tahu banget tuh, itu pasti kan udah dipengaruhin tuh sama si Sekar. Lihat aja, aku akan balas dendam sama dia, aku gak akan pernah tinggal diam Tante. Pintar banget ya kamu mempengaruhi Satria kayak gitu. Tanpa saya pengaruhin, Satria juga akan jauhin kamu kok. Lagian ya, saya nggak mau ikut campur sama urusan kamu dan Satria. Nggak ada gunanya buat saya. Dan kalau kamu emang orang baik, Satria nggak bakal kok jauhin kamu. Kecuali kamu emang orang jahat. Tunggu. Sekar. Maksud kamu nuduh kalau Bella itu orang jahat, gitu? Bu Astari, maksud saya nggak kayak gitu kok, Bu. Ibu kan mamahnya Mas Satria. Ibu tahu lah Mas Satria kayak gimana. Mas Satria sendiri yang berhak atas pilihannya. Saya tahu diri kok, Bu. Saya nggak munafik. Sekarang saya sama Mas Satria itu berteman baik. Nggak lebih. Karena saya tahu diri. Bagus deh kalau tahu diri. Kalau enggak. Enak aja lo main tampar-tampar. Tuh tampar tuh. Aduh, Bella, apa sih kamu? Maksud kamu apa? Hah? Jamak. Tante. Aduh Tante, kalau Tante jambak aku sih sakit tau. Gak tau, Tante juga gak ngerti. Kenapa? Belin banget sih Tante. Bella. Rasain. Emang enak gua kerjain. Wah. Gara-gara tas tari deh. Pak Tono! Pak! Mbak Bella, ada apa Mbak Bella? Maksudnya apa ya Pak? Kenapa mobil-mobil pada parkir di lahan saya? Bapak jangan bilang Bapak yang sewain lahan saya. Ini kan punya Bapak saya Pak. Kok Bapak nggak bilang saya dulu sih? Apa-apa? Jangan deket-deket sama Pak Tono. Dia duda tua-tua genit. Suka drama. Oh, maaf ya Ibu. Saya kenal Pak Tono udah lama. Pak Tono ini memang pensiunan yang saya udah kenal lama dan ini orang kepercayaan Papa saya juga. Wih, ini korban hasil kegenitannya Pak Tono. Mau aja belain Pak Tono. Ibu-ibu lebih baik pergi deh. Jangan asal nuduh. Ayo, pergi. Pak, ini maksudnya apa ya? Kenapa orang-orang memperlakukan Bapak seperti ini? Ceritanya panjang, Mbak. Saya nggak bisa cerita sekarang. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau saya cerita malah jadi nyita waktunya Mbak Bella. Ini atau jangan-jangan benar ya Pak? Bapak sengaja manfaatin lahan Papa saya demi keuntungan Bapak sendiri. Bapak mendingan jujur aja sama saya, jangan kayak gini Pak. Bukan, Mbak. Mobil-mobil ini punya Mbak Siva dan Mas Brian. Dia buka rental mobil, Mbak. Loh ya, tapi tetap aja dong, Pak nggak bisa gitu. Kalau mau beli kayak atau minimal sewa gitu izinnya, ya ada bahasa gitu untuk izin. Bapak gimana sih? Bapak kan kenal sama Papa saya. Kok Bapak mau nyurangin Bapak saya gitu aja? Hah? Saya sudah sering ngingatkin, Mbak. Tapi mereka masih tetap aja ngelakuinnya, Mbak. Nggak. Pokoknya saya nggak percaya sama Bapak, dan saya mau ketemu langsung sama orangnya. Bukannya ini rumah pengacara yang dulu ada andil di kasus Papa. Aja Januar ya? Permisi Mbak. Iya, gimana Mas? Saya mau nanya, apa benar ini rumahnya Pak Januar? Dia itu pengacara dulunya.
Oh, Pak Januar. Beliau sudah pindah Mas ke perumahan mewah sejak menangani kasus besar 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu? Itu artinya apa mungkin kasus yang dimaksud itu waktu nanganin kasus papa? Jadi setelah itu Pak Januar pindah ke perumahan mewah. Padahal pengacaranya papa itu kalah karena membela kasus tuduhan mama. Tapi dia punya banyak uang sampai dia bisa beli perumahan mewah. Makasih Mbak. Iya, sama-sama Mas. Aku ngerasa ada yang janggal. Aku akan cari tahu rumah baru pengacara itu. Kamu mau nggak nyobain ini? Boleh. Maaf ya. Kenapa aku jadi tiba-tiba ingat Sekar? Pasti dia belum makan siang. Aku beliin aja roti lumer isi coklat. Buat aku makan bareng sama Sekar nanti. Saya mau beli deh, tapi dibungkus ya. Oh iya, baik. Oh, Pak Tono lagi. Bapak nggak ada capek-capeknya ya godain istri saya, Pak. Nih, Pak. Saya videoin Bapak ya. Saya viralin Bapak karena Bapak sering banget godain istri saya, Pak. Norak banget sih kamu. Emangnya kamu kalau kamu ngerekam-rekam gitu terus viral, kamu bakal dapat keuntungan banyak. Nah, kamu juga. Kamu tuh cewek masih muda loh. Kok kamu maunya ya ngebelain orang tua genit kayak dia? Cewek murahan kamu, ha? Kurang ajar! Sekarang saya nggak mau tahu ya. Pindahin mobil-mobil kamu di tanah papa saya. Nggak sudi! Maaf Mbak, kami akan segera... Gak bisa! Saya udah bayar sama Pak Tono. Fitnah itu, Pak. Saya nggak pernah terima uang dari mereka, Mbak. Justru mereka yang bandel, nggak ngikutin apa kata saya. Saya sudah tegur berulang kali mereka untuk tidak parkir di sana, Mbak. Pak Tono, jangan lepas tangan kayak gitu dong, Pak. Bapak udah saya bayar loh, Pak. Uangnya udah ada di Bapak. Itu uang buat apa, Pak? Buat godain cewek-cewek yang lain, Pak. Nah, istri saya juga hampir kena loh. Digodain sama dia, ya kan sayang? Pak! Dengerin aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus bilang sama semua orang kalau Pak Tono itu genit sama kamu. Suka godain kamu. Kalau enggak, aku habisin kamu. Iya Mas. Aduh, udah deh. Saya bener-bener nggak peduli sama urusan kalian berdua. Kalau kalian terbukti memakai lahan saya tanpa izin, saya nggak akan segan-segan ya. Panggil calon tunangan saya karena dia polisi. Ya terserah. Lakukan apa yang kalian mau. Saya nggak takut. Karena kami nggak salah. Udah, sana pergi. Awas, Mas. Pergi. Bengong aja lu kayak celengan semar. Udah ya Bang, stop bikin saya pusing. Gak usah ngetes-tes saya lagi. Syukurin. Sekar, aku dikasih tau sama suster lain, katanya kamu lagi ada di sini. Jadi aku kesini deh. Aku bawain roti coklat lumer. Ayo, tebak-tebakan sama gue. Ini Satria yang asli, apa halusinasi lu aja? Kamu beneran Mas Satria kan? Kamu nih ngomong apa sih? Ya emang siapa lagi? Ini aku Satria, emang ada yang berubah dari aku? Apa sih? Oh, Saya minta KTP kamu. minta KTP? Buat apa Sekar? Jangan-jangan mau kamu salah gunain ya KTP-nya? Apaan sih? Masa saya nyalagunain KTP? Emangnya saya kriminal? Bentar deh, aku kira kamu bercanda loh. Ini serius. Kamu minta KTP aku? Aneh. Sejak kapan menghadap suster harus pakai KTP? Atau jangan-jangan ada orang lain yang mirip sama aku, tapi namanya bukan Satria dan kamu suka sama dia, kamu naksir sama dia?
Apaan sih? Ngaku. Ini lucu banget, sumpah. Apa sih? Ini kenapa dicek KTP segala? Enggak, saya pengen tahu aja kok beneran Satria apa bukan. Ya, daripada kamu bingung, feeling aku nih kamu kelaparan nih. Jadi kamu kayak orang linglung. Kita makan ini aja. Roti kesukaan kamu. Ngapain barusan? Biasalah, ada yang nyamuk tadi undang tiba-tiba nih. Buset dah, dasar lu kecoa, gua dikatain nyamuk. Biasanya kalau nyamuknya rese itu nyamuk tua. Kelihatannya sih gitu. Syukur. Wah, kamu nih ya. Aku alat lu ngatain senior. Kamu pasti udah kurang ajar. Mas Satria? Ini pasti kamu kan? Enggak, maaf banget. Saya nggak sengaja. Oh, oke. Lihat. Wah, biar pada berantem, belepotan coklat, malah tambah akrab. Muntah gua ngeliatnya. Bella, kenapa kamu belum pulang malam-malam gini? Sat, kamu kemana aja sih? Kok baru pulang? Iya, tadi aku ada laporan mendadak dari warga yang kecurian. Jadi harus aku atasin. Maaf aku pulangnya agak terlambat. Jangan sampai mama tahu kalau aku lagi cari titik terang soal kasus kematian papa. Saking sibuknya, sampai gak sempet tuh Tan buat nemenin aku hari ini. Akhirnya aku udah konflik deh tuh sama penjaga tanah dan juga pemilik rental mobil. Sat, aku tuh butuh bantuan kamu tahu nggak? Masalahnya ini tuh kalau nggak diurus sekarang juga, nanti makin ribet ke depannya. Ya udah, rencana kamu sekarang apa? Ya rencana aku besok itu aku mau nyuruh orang buat matok-matokin tanah aku. Dan aku juga pengen kamu hadir nemenin aku karena aku takut banget kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga ricuh di sana. Ya, aku temenin. Ya, berarti Bella nginep di sini. Jadi pas bangun langsung deh kalian berangkat pagi. Ya, terserah. Aku mau ke kamar. Aman ya? Berarti malam ini kamu nginep ya? Oke Tante, aman. Saya mau laporan, Pak. Karena ada yang mau booking rental untuk besok. Din, urusin dulu sana. Aku masih pengen nonton. Loh, kok aku sih yang disuruh ngurusin? Aku kan sepupu kamu, bukan pegawai kamu. Ingat ya, aku di sini cuma main, bukan kerja. Udah sana kamu aja yang ngurusin. Pergi sekarang. Cancel semua bookingan. Lagian, besok itu saya ada rapat sama Pak RT, Pak RW buat bahas tanah lapang sebelah. Siapa? Pergi. Baik, kalau gitu saya permisi. Tolong aku. Tolong.
Kamu kenapa? Takut apa sih? Satria, tadi aku mimpi buruk. Aku mimpi Syifa orang yang pakai lahan tanah papa aku buat jadi rental mobil. Aku mimpi dia berubah jadi hantu. Satria, aku takut banget. Tarik nafas. Di sini nggak ada hantu, nggak ada apa-apa, Bel. Aku dengar teriakan kamu dari kamar aku. Sekarang dengerin aku ya. Kamu tenang, jangan overthinking. Nanti pagi kita langsung berangkat deh. Biar urusannya cepat selesai.